kita lanjut ya. Kemarin udah selesai bahas tentang laju reaksi, tentang teori-teori laju reaksi, tentang persamaan laju reaksi yang hitung-hitungan orde. Sekarang kita next dulu ke materi selanjutnya. Ini materi terakhir di semester 1, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Nah, sebelumnya ada gambar kertas dibakar. Muncul pertanyaan, apakah abu hasil pembakaran kertas dapat diubah kembali menjadi kertas seperti semula? Bisa nggak? Nggak kan? Sebelumnya di reaksi kimia itu ada dua. Kita harus pelajari dulu reaksi kimia itu ada dua, yaitu ada reaksi irreversibel dan reversibel. Apa bedanya? Reaksi irreversibel itu reaksinya satu arah atau reaksi tidak dapat balik. Kayak contoh kertas tadi. Kertas dibakar jadi abu, abu bisa balik lagi ke jadi kertas, enggak kan? Terus misalnya kita masak telur jadi telur dadar, bisa balik lagi nggak jadi telur utuh? Enggak kan, nggak bisa. Kalau contoh reaksi kimianya, misalnya ada C, kelihatan nggak? Ganti-ganti. Contoh reaksi irreversibel, C ditambah O2 menjadi CO2. Dia hanya satu arah. CO2 nggak bisa balik jadi C plus O2, kayak gitu. Kalau reaksi reversibel, dia bolak-balik atau reaksi dapat kembali ke kondisi semula. Bedanya apa? Jadi misal ada gas nitrogen ditambah gas hidrogen menjadi gas amonia. Nah, amonia ini bisa diubah kembali, kita kasih tanda panah balik, bisa diubah kembali menjadi N2 plus H2. Reaksi bolak-balik ini disebut reaksi reversibel. Itu bedanya ya. Kalau satu arah berarti panahnya cuma satu. Kalau reaksi bolak-balik, panahnya ada dua, bisa ke kanan, bisa ke kiri reaksinya, bisa bolak-balik. Nah, ada ciri-ciri syarat terjadinya reaksi setimbang. Yang pertama, tadi reaksinya bolak-balik pada sistem tertutup. Yang kedua, dia bersifat mikroskopis. Jadi reaksinya berlangsungnya pada tingkat molekulnya aja, jadi kita nggak bisa lihat dia secara makro gitu. Nah, yang ketiga, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Misal contoh pakai yang tadi, 2 plus H2, panahnya gini ya, menjadi NH3. Jadi laju N2 plus H2 menjadi NH3 sama dengan laju si NH3 menjadi N2 plus H2. Jadi kecepatannya bareng, misalnya laju ke kanan 20 molar per second, laju ke kiri juga 20 molar per second, kayak gitu. Terus yang keempat, ciri-cirinya jumlah komponen dalam keadaan setimbang tidak berubah, jadi tetap. Nah, yang kelima, ciri-cirinya yaitu reaksi berlangsung terus-menerus atau dinamis. Nah, reaksi kesetimbangan ada dua. Yang pertama ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kalau kesetimbangan homogen berarti kan dia sama atau semua komponennya satu fasa. Itu kan fasa ada solid atau S kita singkat, terus ada liquid kita singkat L, terus ada aqueous
aqueous, kita singkat Aki, dan ada gas, singkatnya G. Tuh. Jadi kalau kesetimbangan homogen, semua komponennya satu fasa, jadi gas semua, atau aki semua. Tuh. Yang kedua, kesetimbangan heterogen berarti dia terdiri dari dua fase atau lebih. Jadi ini ketinggalan ya. Contohnya CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Jadi fasenya ada solid, ada padat, dan ada gas. Itu bedanya. Next aja, lanjut ya. Nah, ke pergeseran kesetimbangan. Jadi kita belajar asas Le Chatelier. Jika dalam suatu kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin, atau aksi itu min reaksi. Nah, penerapan asas ini, jadi pergeseran kesetimbangan ini dipengaruhi oleh 4. Ada konsentrasi, suhu, katalis, tekanan, dan volume. Kayak kemarin pengaruh laju ya. Kalau pengaruh laju ada konsentrasi, suhu, katalis, dan luas permukaan. Ini ada beda sedikit. Penerapannya gimana? Jadi misalnya pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia. Jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergeser dari arah zat tersebut. Maksudnya apa? Kalau ibu bayangin reaksi setimbang itu pakai pipa U. Oke. Ya. Jadi misalnya di sini isinya sebelah sini reaktan, di sebelah sini berisi produk. Ini misal ya, contoh ya. Nah, jadi kalau ini kan reaksi setimbang tadinya, kalau diganggu, kalau ada salah satu konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan bergeser dari arah zat tersebut. Contoh, misal reaktan, ibu tambah konsentrasinya, ibu tambahin di sebelah sini. Nah, ini airnya akan geser ke arah sini kan, arah apa sih ini, kanan ya, arah kanan. Jadi kalau konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergeser dari arah zat tersebut. Jadi bergesernya dari kiri ke kanan, kayak gitu. Beda sama kalau konsentrasinya diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Misal sama pipa U. Oh, ini lebih cakep. Misal sama ini reaktan, ini ada produk. Jadi ada suatu reaksi kimia. Contoh, kasih contoh langsung aja ya. Misalnya N2 sama kayak tadi, N2 plus H2 menjadi NH3. Misalnya si reaktan ibu perkecil konsentrasinya atau ibu ambil larutannya. Misalnya si N2 ini ibu ambil pakai pipet. Dia airnya akan bergeser ke arah yang kita ambil, jadi dari kanan ke kiri gitu konsepnya kalau pengaruh konsentrasi. Bisa kebayang nggak? Next ya, kita pakai contoh soal ini aja. Nah, ini ada sama reaksinya ya, N2 plus 3H2 menjadi mana nih? Nah, menjadi 2NH3. Jika pada reaksi tersebut konsentrasi N2, berarti ini kan ada di reaktan kan, diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke, berarti kalau N2 diperbesar, N2 ditambah,
Berarti kan dia ada di bagian produk kan ya, maka dia akan bergeser ke arah sini, ke arah kanan ya. Kalau ini ditambah maka dia, gini aja deh, kalau dia bertambah maka dia akan bergeser ke arah lawan. Kalau dia diperkecil, kalau dia diambil, konsentrasinya dikurang, maka dia akan bergeser ke arah dia sendiri gitu. Berarti ini geser ke arah kanan. Karena geser ke arah kanan, berarti konsentrasi si NH3 bertambah. Ini jawabannya B. Tuh. Jadi kalau bergeser ke kanan, berarti ini tambah banyak kan, si NH3 tambah banyak, si N2 dan H2 berkurang. Gitu maksud dari pergeseran. Nah, yang kedua, pengaruh tekanan dan volume terhadap kesetimbangan. Jadi di sini ada catatan, tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koef yang besar. Kalau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke koef yang kecil. Gimana kalau tekanan? Tekanan itu lambangnya P ya. Kalau P pakai lambang aja ya, P diperbesar, berarti dia karena tekanan berbanding terbalik dengan volume, berarti kalau tekanan diperbesar, berarti dia akan bergeser ke koef yang kecil, kebalikan dari ini. Kalau tekanan diperkecil, maka dia kesetimbangan akan bergeser ke koef yang besar. Itu langsung ke contoh soal aja ya. Nah, ini ada reaksi setimbang. Sama lagi reaksinya N2 plus 3H2. Ini menjadi 2NH3. Ada delta H-nya min 92 Kj. Ini ada DLKS. Jika pada keseimbangan tersebut tekanannya diperbesar, berarti kalau tekanan diperbesar, maka tadi dia bergeser ke koef yang kecil. Kita lihat di sini di reaktan koefnya 3. Ini kalau nggak ada 1 kan berarti sama koefnya 1. Berarti di sini koefnya ada 4. Di produk koefnya cuma ada 2. Berarti kalau tekanan besar geser ke koef yang kecil, berarti di reaksi ini bergesernya ke sini ya, geser ke kanan. Nah, terus berarti kalau bergeser ke kanan, NH3-nya bertambah. Jawabannya B. Tak. Yang ketiga, ada pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Kalau suhu dinaikkan, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endotherm. Nah, ini masih berhubungan sama termokimia ya, makanya jangan sampai lupa. Terus kalau suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah exotherm. Langsung ke contoh aja. Jadi misal ada diketahui reaksi kesetimbangan 2CO plus O2 menjadi 2CO2, ada delta H-nya min 137 kilokalori. Berarti kalau min kan berarti dia reaksinya reaksi endo apa exo? Reaksi exotherm kan. Berarti tanda panah ini maksudnya kalau delta H-nya minus, berarti yang ke arah produk, berarti dia reaksinya exotherm. Sedangkan reaksi kebalikannya dia endotherm. Exotherm gitu. Jadi kalau suhu sistem ditingkatkan atau suhu sistem dinaikkan, berarti dia akan bergeser ke arah endotherm. Nah, sedangkan reaksi endotherm di sini adalah reaksi yang ke kiri. Berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah yang
kiri jawabannya ini. Itu bisa. Next dulu ya, yang terakhir ada pengaruh katalis. Sama kayak laju, ada pengaruh katalis, zat yang mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Itu kemarin materi laju. Nah, kalau di kesetimbangan, katalis itu dapat mempercepat tercapainya keadaan setimbang, tapi dia tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi hanya membantu tercapainya doang ya. Kalau pergeserannya dia tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh. Nah, udah itu ya, 3. Kita udah belajar 4 faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ya, ini lanjut ada tentang hukum kesetimbangan. Dalam keadaan setimbang, hasil konsentrasi zat hasil reaksi dipangkatkan koefnya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat reaksi dipangkat koefnya akan mempunyai nilai yang tetap. Maksudnya apa? Jadi di kesetimbangan kimia kita akan belajar KC atau tetapan kesetimbangan. Pada reaksi kimia, misalnya ada reaksi kimia A plus B menjadi C plus D, ini kan berarti reaktan, ini produk. Nah, yang namanya KC itu tadi hasil kali KC itu hasil kali konsentrasi produk pangkat koef. Jadi produk kan di sini ada C dan D. Jadi C dan D pangkat koefnya masing-masing. C itu pangkat koefnya P, D itu koefnya Q, dibagi hasil kali konsentrasi reaktannya. Reaktan ada A dan B dipangkatkan masing-masing sama koefnya. Itu adalah nilai dari KC. Sebelum ke hitung-hitungan tentang KC dan lain-lainnya di materi kesetimbangan kimia, coba kita tuliskan rumus KC-nya dulu dari 2 reaksi ini. Oh iya, sebelum ke situ, kan kita udah tahu fase ada solid atau padat, ada liquid, ada aqueous atau larutan, dan ada gas. Jadi kalau di tetapan kesetimbangan, solid dan liquid tidak diikut sertakan dalam KC karena dia konsentrasinya tetap, jadi nggak pengaruh terhadap nilai KC. Jadi yang dipakai hanya aqueous dan gas, kayak gitu. Contoh ya, di sini ya, kita ke contoh. Jadi kalau yang pertama, berarti rumus KC-nya di produk ada NH3, konsentrasi NH3 pangkat koefnya 2, dibagi reaktan ada N2 pangkat koefnya 1 dikali H2 koefnya pangkat 3. Udah selesai, itu nilai KC-nya tuh. Nah, sedangkan yang reaksi kedua kita cek, oh iya ini kan gas semua, makanya semuanya ikut di dalam KC. Sedangkan yang di kedua, yang ibu tadi bilang tadi, solid dan liquid tidak diikut sertakan dalam KC, hanya gas dan aqueous. Ini solid, berarti dia nggak diikut sertakan di rumus KC. Jadi hanya konsentrasi dari si CO2 yang mempengaruhi KC dari reaksi tersebut, gitu. Nah, sudah sekian pelajaran hari ini tentang tentang kesetimbangan kimia. Kita udah belajar tadi reaksi kimia itu ada reaksi reversible dan irreversible, ada yang bolak-balik dan ada yang satu arah. Nah, yang bolak-balik juga ada 2, ada yang heterogen dan homogen. Terus tadi kita juga udah belajar pergeseran kesetimbangan. Jadi kesetimbangan bisa bergeser karena beberapa faktor. Tadi ada faktor suhu, konsentrasi, tekanan dan volume, dan terakhir pengaruh katalis.
Terus juga kita udah belajar tentang hukum kesetimbangan atau nilai KC. KC itu tetapan kesetimbangan. Nah, setelah itu kita latihan soal yang pastinya nih, ibu udah buat satu soal tentang pergeseran kesetimbangan. Ini dikerjakan ya di buku tulis. Nah, yang nomor 2-nya ibu ambil dari buku paket kimia halaman 137 nomor 1. 2 soal ya. Dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.